Siapa yang di sini pernah makan nasi Hainan? Enak ya. Kenapa toh kok dinamakan nasi Hainan? Ya karena itu masakannya orang Tionghoa Hainan. Resepnya dia. Orang Tionghoa Hainan ini guys, dia itu terkenal banget. Orang yang jago masak. Tionghoa Hainan di Indonesia ini lumayan banyak. Meskipun nggak sebanyak Tionghoa Hokkien, nggak sebanyak Tionghoa Hakka, tapi ya lumayan lah, lumayan banyak. Bener nggak Tionghoa Hainan? Ayo, mana Tionghoa Hainan suaranya? Tajian ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Buat teman-teman yang suka sama kaos yang Intan pakai, hari ini sudah open PO. Ini bukan kaos Xinjia, karena tulisannya cuma Lung gitu aja. Tapi kalau teman-teman mau pakai buat Xinjia juga boleh. Tersedia warna merah dan merah marun. Bulan ini ada new release kaos yang spesial buat Xinjia. Ini ada tulisannya Long Nian, tahun naga. Available di Tokped sama Shopee, linknya ada di deskripsi. Open PO cuman 2 minggu, jangan sampai ketinggalan. Okay, let's start! Kalau teman-teman lihat peta Tiongkok ini nih, teman-teman akan lihat ada pulau kecil warna merah, yaitu Pulau Hainan. Awalnya yang tinggal di Pulau Hainan itu suku Li, suku Miao, suku Hui, dan ya mereka ini suku asli, suku natifnya Pulau Hainan. Pada tahun 110, pada masa dinasti Han itu ya, penguasa dinasti Han ini mengklaim bahwa Pulau Hainan adalah salah satu bagian dari negara Han. Pada awalnya suku natif itu memberontak. Dia nggak terima, nggak mau jadi bagian dari negara Han. Tapi pemberontakan mereka nggak terlalu ngefek karena mereka jumlahnya nggak banyak dibanding sama suku Han. Awal-awalnya Pulau Hainan ini agak dicueki oleh pemerintah. Bahkan pada dinasti Tang. Dinasti Tang itu tahun 618 sampai 907 Masehi. Pulau Hainan ini dijadikan pembuangan kriminal dan pembuangan pejabat-pejabat yang bermasalah. Ini kalau di Indonesia kayak Nusa Kambangan gitu. Pada masa dinasti Song itu tahun 960 sampai 1200 sekian gitu ya, Intan lupa. Pada saat itu, Pulau Hainan dimasukkan dalam Provinsi Guangxi. Dan ini adalah masa di mana suku Han ini mulai berdatangan dan menempati Pulau Hainan. Pada masa dinasti Yuan ini ngebikin Pulau Hainan itu menjadi satu provinsi yang independen. Tapi pada masa dinasti ini, Pulau Hainan dimasukkan lagi jadi Provinsi Guangdong, bukan provinsi independen lagi. Migrasi besar-besaran pertama di Hainan terjadi pada abad ke-16 sampai ke-17. Ini adalah masa runtuhnya dinasti Ming. Perlu teman-teman ketahui, Pulau Hainan bukan satu-satunya tempat yang dijadikan tempat pelarian, tempat migrasi itu bukan ya. Ada juga yang lari ke Fujian, ada juga yang lari ke Guangdong. Mereka itu larinya di deket-deket pantai. Kenapa kok mereka larinya ke deket-deket pantai? Lah karena negara kacau, iya kan? Kalau misalkan terjadi sesuatu, ada apa-apa, mereka bisa kabur. Itu pikirannya mereka. Intan nggak bahas yang di Fujian, Intan nggak bahas yang di Guangdong, Intan fokusnya ke Hainan. Gara-gara migrasi besar-besaran suku Han ke Pulau Hainan itu, sehingga suku asli Pulau Hainan itu terdesak ke dataran tinggi. Suku asli menjadi suku minoritas di Pulau Hainan. Dan di Pulau Hainan itu karena sukunya sudah campur-campur, bahasanya otomatis juga campur-campur. Makanya ada dialek yang kita kenal sekarang dengan dialek Hainan. Pada tahun 1906 saat Tiongkok sudah menjadi negara republik, pemimpin Republik Tiongkok pada saat itu Dr. Sun Yat-sen, dia menjadikan Hainan itu sebagai provinsi sendiri dan menamakan Hainan sebagai Pulau Zhongya. Seperti yang kita tahu ya, Dr. Sun Yat-sen ini tidak memimpin lama. Jadi ya Pulau Zhongya itu cuman dinamai dari tahun 1912 sampai 1921, tidak terlalu lama.
Pada tahun 1935 sampai 1945, Jepang menduduki Hainan. Dan Jepang itu sangat mengeksploitasi Hainan. Dia mengeksploitasi sumber daya dari Pulau Hainan. Produksi karet dari Pulau Hainan itu dia habisi. Bukan cuman produksi karet ya, barang-barang tropis itu juga dia habisi. Terus kekayaan mineral ini juga dieksploitasi besar-besaran sama Jepang, seperti biji besi yang ada di sebelah barat, bauksit ada di sebelah selatan, dan timah aluvial yang ada di sepanjang pantai utara. Ini semuanya dieksploitasi oleh Jepang. Tadi di awal Intan bilang ya, kalau Tionghoa Hainan itu pinter banget masak, jago masak. Kok bisa? Jadi ceritanya pada saat Tiongkok itu kacau, imigrasi besar-besaran itu terjadi dari Tiongkok ke negara-negara tetangga ya, salah satunya itu Indonesia. Tionghoa Hainan ini imigrasinya itu agak telat. Yang mana setelah dia nyampe ke salah satu negara gitu ya, banyak lowongan yang sudah keisi, perdagangan sudah ada yang menguasai, pertambangan juga sudah tutup lowongannya. Nah, Tionghoa Hainan ini gimana, dia sudah nyampe ke negaranya orang, dia harus kerja supaya dia bisa hidup. Dia memulai bidang baru, yaitu masak. Namanya imigran ya, lebih banyak cowoknya daripada ceweknya. Pada tahun itu, masak bukan salah satu pekerjaan yang bergengsi. Karena stereotipnya pada saat itu, masak itu kerjaannya cewek. Wah, kamu itu bukan cowok kalau hobi masak, kayak gitu. Pekerjaan-pekerjaan seperti kayak kuli bangunan, sopir, itu jauh lebih bergengsi daripada chef. Tapi Tionghoa Hainan mah bodoh amat, meskipun dicibirin kanan kiri nih ya, dia tetap belajar masak demi bertahan hidup. Mereka akhirnya banyak yang sukses kan, banyak yang mendirikan restoran, banyak yang mendirikan coffee shop. Teman-teman tahu Kopitiam? Kopitiam itu dipelopori oleh seorang pekerja asal Hainan yang menjadi juru masak orang Eropa pada saat itu. Disclaimer ya guys ya, disclaimer, nggak semua orang Hainan itu bisa masak, jago masak, apalagi sampai jadi chef. Enggak, yang jadi penjahit ada, yang jadi nelayan juga ada. Cuman memang stereotipnya orang-orang Hainan itu jago masak. Pada tahun 1960 terjadi kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Tionghoa untuk memulangkan warga negara Tiongkok balik lagi ke Tiongkok. Ini programnya disebut program pulang kampung. Intinya pada masa-masa tersebut itu terjadi kebijakan politik yang mengarah kepada diskriminasi terhadap kelompok Tionghoa di Indonesia. Intan belum mendalami program pulang kampung ini lebih dalam sih. Tapi kalau teman-teman tertarik Intan ngebahas program pulang kampung ini, silakan coret-coret di komen. Buat teman-teman yang nggak setuju, silakan juga coret-coret di komen sekalian alasannya. Ya karena sebenarnya Intan tahu sih ini adalah isu yang sensitif. Di sisi lain banyak orang yang nggak kepingin, aduh buat apa toh, itu sudah luka lama. Tapi di sisi lain sejarah ya sejarah, meskipun pahit tapi itu kenyataannya. Ya, jadi Intan kepingin tahu pendapatnya teman-teman, silakan coret-coret di kolom komentar supaya Intan bisa banding-bandingin. Pada program pulang kampung tersebut, warga Tiongkok banyak yang balik ke Hainan, ke kampung asalnya mereka. Makanya di Hainan itu ada kampung Indonesia, tempatnya di distrik Singlung, yang mana di sana adalah tempat orang-orang itu bicara bahasa Indonesia, menikmati makanan Indonesia, nyanyiin lagu Indonesia, menari tarian Indonesia, bahkan ada makanan Indo, jajan-jajan pasar. Rasanya itu plek-ketiplek sama jajanan pasar yang kita makan. Lemper, dodol, bisa loh mereka ngebuat plek-ketiplek gitu, yo bisa loh. 他们都住在那边是吧？他们住那边。应该顶个 sedikit doang。你爸妈是印尼归侨吗？会啊。你还会说印尼语吗？我爸会说，我会印尼菜。然后这个还有黄金糕，印尼黄金糕是吗？
这是我们自己搞的啦，印尼黄金糕，但是跟这也是印尼的，就是我们叫跟邦锅样。我们这里的一个风味，这些都是我们华侨人、海南人不会做的。这是华侨才会做的是吧？从印尼带回来的。都是台湾还不懂写中文的，就懂写印尼语。你奶奶？我奶奶走了，以前都在家里写印尼语记上去。 Kalau teman-teman ke distrik Singlung ini, teman-teman nggak akan berasa bahwa teman-teman di Tiongkok. Bahkan distrik Singlung ini jadi wisata favorit orang-orang Tiongkok yang belum pernah ke Indonesia. Karena vibe-nya itu Indonesia banget, view-nya Indonesia banget, ada patung-patung tradisionalnya Indonesia, makanannya juga Indonesia banget, penduduknya juga bicara bahasa Indonesia. Di Indonesia sendiri ada loh perkumpulan Hainan Indonesia. Kalau teman-teman Tionghoa Hainan dan kepengen bersilaturahmi dengan sesama Tionghoa Hainan, link FB-nya Intan kasih di deskripsi ya, silakan join supaya nambah-nambah relasi, lumayan kan. Dengar-dengar mereka bakal ngadain konferensi Hainan sedunia di Medan. Buat teman-teman pengurus mungkin bisa info detailnya di komen. Siapa tahu ada yang nonton video ini dan berminat untuk join konferensi tersebut. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Buat teman-teman yang mau nambah-nambahin, kasih informasi atau mungkin koreksi ya kalau Intan ada salah, silakan coret-coret di kolom komentar. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.